Salam. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa kepadamu. Selamat datang kembali di Boker Top Channel dalam program Sate Enak, Saat Teduh Sejenak, episode yang ke-25. Terima kasih untuk semua saudara sahabat yang sudah menonton video-video saya. Semoga itu bisa menjadi berkat. Hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Lalu kata Firaun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh." Mungkin istilah yang tepat, tidak ada kapoknya, mungkin itu istilah yang tepat untuk Firaun. Karena berbagai tulah telah dikerjakan oleh Tuhan. Mulai tulah yang pertama sampai dengan tulah yang keempat. Tetapi lagi-lagi kalau kita pembacaan kita itu nanti di dalam pasal 8 ayat yang ke-32, Firaun pun masih tetap berkeras hati untuk membiarkan bangsa Israel. Jadi rasa-rasanya penghukuman Tuhan melalui tulah itu tidak cukup untuk Firaun bisa merendahkan hatinya dan bisa membuat dia kapok atas segala tuntutan dan hukuman yang Tuhan kerjakan. Nah, kalau kita memperhatikan bagian ini, masih merupakan kesinambungan dari episode yang ke-24. Ketika bangsa Israel melalui Musa dan Harun meminta supaya bangsa itu dibebaskan dari Mesir, supaya mereka beribadah ke padang gurun dalam perjalanan 3 hari. Tetapi lagi-lagi Firaun berkata, mereka tidak boleh. Namun dalam pembacaan kita kali ini, seolah-olah, tanda kutip kita akan lihat dalam pembacaan ini, seolah Firaun memberikan mereka izin untuk beribadah kepada Tuhan. Namun lagi-lagi kita melihat di sini ada jerat yang berikutnya yang disediakan oleh Firaun. Sesungguhnya dia tidak pernah memberikan izin dengan tulus kepada bangsa Israel supaya mereka pergi. Dan jerat itu dikatakan, hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Terkesan bahwa Firaun melunak karena Musa berkata kalau mereka tidak dapat beribadah di Mesir karena Mesir merupakan kekejian di mata Tuhan. Karena bagi orang Mesir mempersembahkan kurban dan peternak kurban sekaligus adalah kekejian bagi Mesir. Jadi tidak mungkin mereka bisa beribadah di Mesir. Nah, kemudian dalam pembacaan kita tadi terkesan seolah-olah, sekali lagi, seolah-olah Firaun memberikan mereka izin untuk pergi ke padang gurun. Hanya jangan terlalu jauh. Tahu saudara bahwa sesungguhnya ini adalah jerat yang kesekian yang disiapkan oleh Firaun supaya umat Tuhan tidak beribadah kepada Tuhan. Jangan terlalu jauh. Apa artinya dalam konteks yang kita baca? Tentu kalau dikatakan jangan terlalu jauh, itu berbicara keluar dari geografis Mesir, tapi dalam jangkauan, dalam pantauan, dalam pengamatan Firaun. Artinya kalaupun mereka keluar dari Mesir tapi tidak terlalu jauh secara geografis, ini Firaun ingin bermaksud supaya keberadaan bangsa Israel itu tetap dalam kuasanya, dalam kontrolnya, dalam pengaruhnya. Saudara bisa bayangkan kalau bangsa Israel keluar melintas dari tanah Mesir sementara mereka beribadah, tetapi kemudian tentara-tentara Mesir, pegawai-pegawai Mesir, pemimpin-pemimpin Mesir mengawasi mereka saat-saat mereka beribadah. Mereka beribadah dalam pengaruh dan kuasa Firaun, dalam otoritas dan intimidasi Firaun. Inilah yang kita pelajari dari konteks ini. Mengapa dia katakan jangan terlalu jauh? Karena dia ingin terus melihat menguasai bangsa itu. Saudara,
kita melihat dan kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, bagaimana dengan konteks kita hari ini? Mungkin tidak lagi berbicara secara geografis kepada kita, tetapi izinkan saya mengartikannya, hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Kalau kita mencoba mengartikannya dalam konteks ibadah, marilah kita ibadah jangan terlalu jauh. Janganlah kita beribadah secara mendalam, tapi marilah kita biasa-biasa saja. Istilah biasa-biasa saja itu sesungguhnya menjadi istilah yang sadar atau tidak sadar mempengaruhi banyak kehidupan kekristenan kita. Sehingga banyak orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan yang menjadi hamba-hamba Tuhan, dan orang Kristen yang tidak militan, yang tidak fundamental, yang tidak tertanam jauh dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau kita seringkali mendengar adat istiadat, ya makan Senin Kemis, seperti itulah juga seringkali terjadi dalam kekristenan kita. Kita bisa membaca firman Tuhan sekali-sekali, berdoa sekali-sekali, beribadah sekali-sekali, sehingga jangan terlalu jauh. Kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan misalnya dalam kitab Yakobus, mengapa ada banyak kekristenan yang akhirnya terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran penyesatan pada zaman ini? Karena ada banyak orang Kristen yang tidak beribadah dan tetap dikontrol oleh kuasa Firaun. Memang mereka menyembah Tuhan, memang mereka beribadah, bahkan aktif bisa-bisa melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi mereka masih dalam kontrol, dalam teritorialnya Firaun. Ada banyak intimidasi yang bisa jadi dialami oleh umat Tuhan hari ini beribadah. Tetapi ketika kita betul-betul beribadah secara dalam, secara sungguh-sungguh, maka saya pikir siapapun yang mengintimidasi kita, siapapun yang mengintimidasi kekristenan hari ini, kita sudah membahas itu dalam satu tema, semakin dihambat semakin berambat. Tidak akan ada yang mempengaruhi kekristenan untuk terus maju. Tetapi persoalannya, kalimat ini menjadi jerat Firaun. Sekali lagi saya membacakannya. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Ya, kita lihat ada siasat, ada strategi di balik kalimat ini supaya Firaun dapat menguasai dan mengintimidasi. Nah, sekarang kalau kita sudah mengerti dengan konteks kita hari ini, apakah ibadah kita, apakah penyembahan kita, apakah hidup kita dengan Tuhan masih ada dalam kuasa yang lain, masih dipengaruhi oleh yang lain? Ya, kita bisa bayangkan kalau satu waktu kita beribadah, satu kaki kita masih di Mesir, satu kaki kita di padang gurun. Ya. Kalau kita memperhatikan bagian ini, karena belum terlalu jauh, artinya kekristenan kita masih dekat-dekat dengan perbudakan, masih dekat-dekat kehidupan di dalam dosa. Geografis itu belum terlalu jauh, masih dikontrol oleh Firaun. Dan kita bisa terjemahkan, saudara, saya enggak ingin menafsirkannya macam-macam, tapi mari kita terjemahkan sendiri. Firaun-Firaun yang mengontrol hidup kita hari ini, sementara kita ingin beribadah kepada Tuhan. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Ya, inilah jerat Firaun yang kesekian. Jangan terlalu jauh. Kiranya firman Tuhan singkat ini bisa menjadi berkat bagi semua saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam.